Jaya Jaya Wijayadi. Para pemirsa YouTube Surya Kakek yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salum, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkaswara, saya mayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada video kali ini, para pemirsa akan saya ajak untuk mengikuti perjalanan kami, terutama di akhir bulan ruah atau bulan arwah dalam kaitannya dengan kegiatan nyadran, yaitu kita berbakti kepada para leluhur yang menurunkan kita sendiri, para leluhur yang merintis bangsa besar ini, para leluhur agung yang ada di Nusantara, terutama yang bisa kita jangkau. Tentu saja penuh dengan duka cita, dengan keseruan, dengan perjuangan, dan semua kita lalui dengan penuh semangat. Tentu saja kita juga lambari atau landasi semua itu dengan ketulusan, keikhlasan untuk mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Namun di sini banyak cerita ya, bahwa berbakti pada leluhur walaupun dengan penuh perjuangan ya, ternyata juga kita mendapatkan banyak sekali kemudahan-kemudahan bisa kita dapatkan, termasuk dalam urusan soal biaya, karena ini yang masalah paling krusial ya, ini soal biaya dan tentunya waktu. Namun karena kita landasi semua itu dengan ketulusan, dengan tujuan untuk mundi dawuh atau untuk siap melaksanakan perintah leluhur demi kesetiaan kita kepada para leluhur kita sendiri, para leluhur Nusantara, maka semua itu tidak ada yang sia-sia, kita laksanakan dengan penuh ketulusan. Walaupun banyak aral atau rintangan, kendala, tapi setelah kita lalui semuanya itu seperti menjadi tidak ada lagi kendala. Jadi semuanya berjalan dengan lancar, semua urusan juga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan pada saat acara-acara itu berlangsung, alam semesta pun memberikan pertanda sebagai bentuk dukungannya kepada acara atau kegiatan ini. Dalam arti kata, semesta mendukung, suket godong dadi rewang, dan itulah bentuk dari respon alam semesta terhadap kegiatan atau apa yang kita lakukan itu apabila selaras dan harmonis dengan alam semesta. Silahkan untuk mengikuti video-video, mungkin akan ada beberapa rangkaian video, setidaknya ada 2 atau mungkin nanti 3, supaya para pemirsa juga tidak terlalu lama untuk menonton atau menyimak setiap videonya. Semoga nanti pelajaran-pelajaran yang ada bisa kita petik bersama menjadi sesuatu yang berharga untuk menambah kualitas hidup kita di waktu yang akan datang. Pada video kali ini kita awali dengan pisowanan dalam rangka nyadran atau marak sowan ke Eyang Prabu Siliwangi. Itu rencana memang kita jadwalkan untuk di akhir-akhir bulan arwah atau bulan ruah, karena itu merupakan salah satu perjalanan yang cukup jauh, yaitu dari Jogja ke Bogor, juga ada dari sedulur-sedulur dari Surabaya, kemudian dari daerah lain, dari Jakarta juga banyak. Oleh sebab itu, ini kita agendakan untuk akhir-akhir bulan ruah, dan kami sudah berniat ya dari awal, nanti di tempat Eyang Prabu Siliwangi kami akan memohon doa restu beliau supaya kami diberikan kemudahan untuk berangkat ke Kalimantan Timur, terutama untuk marak sowan atau nyekar ziarah ke para leluhur besar raja-raja yang ada di Kutai Lama dan Kutai Kertanegara. Tempo hari itu beliau Prabu Siliwangi itu berikan perintah dan urgen untuk segera dilaksanakan. Waktu itu malah
bertemu dengan Ki Juru Martani. Pas di rumah itu ada Ki Juru Martani. Jadi beliau ngobrol-ngobrol. Baru 2 hari Prabu Siliwangi Pak berikan perintah untuk segera ke sini. Karena apa? Karena di Jawa Barat ini akan banyak sekali gejolak alam. Dan itu ditegaskan juga oleh Ki Ageng Pemanahan, Wetan Kulon kaya gabah deninteri. Jadi ya nggak cuma Jawa Barat ternyata, tapi untuk Prabu Siliwangi kan beliau khusus. 2 hari kemudian Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, aku tunggu nak kau ke tempatku segera ya, setelah dari Prabu Siliwangi di Kodawu. Jadi nanti siapa yang mau derek ke Tenggarong monggo tak becake. Nyuwun pangestu nggih Prabu Siliwangi, saya dapat uang jadi so ngangkat ke anak-anak kula sowan. Kados riyen saya langsung diberi oleh Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman 100 juta. Sana anak putra-putramu ajak semua. Langsung saya charter pesawat. Iya sungguh. Charter pesawat, charter bis Damri yang eksekutif. Nah akhirnya sepulang dari Bogor ya, itu baru sehari istirahat di rumah, itu tiba-tiba Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman datang ke rumah sore hari waktu itu. Beliau mengendika seperti ini, beliau berkata seperti ini, apakah kau jadi ke tempatku anakku, seperti itu. Maka saya langsung menjawab, sendika dawuh Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman. Saya tidak berpikir panjang, saya tidak berpikir apakah saya waktu itu uang saya sudah cukup atau belum. Yang penting saya siap laksanakan, menjawab seperti itu ya, sendika dawuh. Karena saya percaya ketika kita sudah mengucapkan sendika dawuh atau siap laksanakan perintah leluhur, maka uang itu akan menyesuaikan kebutuhan. Jadi bukan kita harus menyesuaikan jumlah uang yang kita punya, tetapi justru sebaliknya, uang itu akan mencukupi dengan sendirinya. Dan ini ada seperti invisible hand, akan ada semacam kekuatan yang tidak terlihat yang akan mencukupi apa yang kita butuhkan saat itu. Dan benar saja ya, kita semua akhirnya bisa berjalan dengan lancar melaksanakan perintah itu, termasuk seluruh anak-anak saya, seluruh anak-anak KKS yang saat itu juga. Begitu saya informasikan kepada anak-anak semua, banyak yang menyatakan siap sedia atau sendika dawuh. Dan mereka semua yang sendika dawuh, puji syukur mendapatkan berbagai kemudahan dan bisa merasakan bahwa memang yang namanya uang atau rezeki itu akan mencukupi apa yang kita butuhkan pada saat kita melaksanakan perintah leluhur. Nah, cuman pada waktu itu karena tiket dari Jogja ke Balikpapan itu sangat mahal dari Yogyakarta, satu orangnya 1.600.000, sementara saya melihat dari Surabaya itu hanya sekitar 750-an ribu. Maka saya putuskan waktu itu untuk bareng-bareng dengan sedulur-sedulur dari Surabaya. Ya akhirnya kloter dibagi 2, yaitu kloter Jakarta dan kloter Surabaya. Kloter Jakarta terdiri dari 7 orang, sementara kloter Surabaya ada 8 orang. Jadi yang dari Jawa totalnya berangkat 15 orang, kemudian ditambah KKS Balikpapan ada 3 orang, dan KKS dari Kalimantan Selatan ada 2 orang yang naik bis jalan darat tembus ke Penajam, Balikpapan, kemudian Samarinda. Jadi total yang berangkat ke Kalimantan Timur ada 20 orang. Dan saat itu kami juga putuskan untuk jalan darat, saya nyetir sendiri bersama istri saya menuju ke Surabaya. Saya malam hari, saya berangkat sekitar jam 8, ya sekitar jam setengah 8 malam saya berangkat dan sampai di Surabaya sekitar jam 12 malam. Waktu menunjukkan jam 3 pagi, kami sudah siap-siap menuju ke Bandara Juanda di Surabaya untuk terbang ke Balikpapan pada jam 5 pagi. Halo, kita mau berangkat ke Balikpapan.
Kami berangkat ke Kalimantan Timur itu pada hari Senin tanggal 20 Maret dan kami sejak hari Minggu kemudian malam Senin karena di perjalanan sehingga kami tidak istirahat atau tidak tidur sampai di Surabaya jam 12 malam, kemudian kita lanjut ngobrol-ngobrol sampai jam 3 pagi kita berangkat dan saya rencana mau istirahat atau mau tidur saat di dalam pesawat ya, tapi apa daya karena di samping saya ada seorang ibu yang membawa anak kecil dan anak kecilnya menangis terus ya, akhirnya saya tidak tidur sampai malam lagi. Jadi sampai pulang dari Tenggarong sekitar pukul 11 malam, dalam perjalanan Tenggarong Samarinda itulah saya baru mulai bisa tidur. Ya bagaimanapun saya kasihan melihat anak kecil yang menangis sampai teriak-teriak seperti itu ya, karena kan biasa kalau anak kecil tuh pesawat saat mau take off atau landing itu kupingnya merasakan tekanan udara yang cukup kuat, jadi itu akan membuat anak merasa nggak nyaman dan menangis teriak-teriak. Akhirnya saya coba untuk lantunkan tembang mantra walaupun dalam hati, kemudian saya tujukan untuk supaya anak kecil ini nyaman dan lebih tenang sehingga tidak menangis lagi. Perjalanan dari Bandara Udara Juanda di Surabaya menuju ke Balikpapan ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Terdapat perbedaan waktu 1 jam antara Surabaya dengan Balikpapan. Dari Surabaya kami take off jam 5 pagi, kemudian mendarat di Balikpapan jam 7:30 pagi. Kami tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan. Bandara Sepinggan Balikpapan ini telah diganti namanya menjadi Bandara Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, salah satu raja besar dari Kutai Kertanegara dan termasuk yang akan kita ziarahi atau akan kita maraksowan ke sana. Dan beliaulah yang memerintahkan kami untuk nyadran atau untuk maraksowan ke Kutai Anggana dan ke Kutai Kertanegara. Ini sebagai bentuk apresiasi dan kesadaran spiritual kearifan lokal warga masyarakat di Kalimantan Timur untuk menghormati dan menghargai para leluhur besar yang ada di sana dengan mengubah nama Bandara Sepinggan menjadi Bandara Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman. Saat mendarat di Bandara Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, seperti biasa kami melakukan seperti uluk salam ya, dengan menghentakkan kaki ke tanah 3 kali begitu kita turun dari pesawat, dan kemudian di sana kita sudah disambut oleh sedulur-sedulur KKS yang ada di Balikpapan. Ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Gafur, kemudian Mas Eko Priambodo, Mas Nur Hadi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk mensupport dan menyambut sedulur-sedulur kami yang datang ke Balikpapan. Terima kasih sudah berkenan untuk memberikan fasilitasnya berupa kendaraan yang bisa untuk mengangkut kami menuju ke lokasi di mana nanti kita akan berziarah. Sebagai saudara dalam perseduluran KKS, walaupun kita tidak keluar dari rahim yang sama, tetapi kami memiliki ikatan batin, ikatan perseduluran itu begitu dekat dan begitu kuat, dan kita memiliki rasa untuk saling asih, asuh, saling mengasihi, saling mengasah, kemudian saling mengasuh. Itu menjadi prinsip dasar dalam perseduluran KKS ini, sehingga kami seperti bertemu sedulur atau saudara yang sudah lama tidak bertemu. Kami kangen-kangenan dan kami juga merasa bahagia sekali bisa berkumpul dengan sedulur-sedulur KKS yang ada di Balikpapan khususnya.
Dan di Bandara Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman Balikpapan inilah kloter Jakarta bertemu dengan kloter Surabaya yang kebetulan jam mendaratnya juga hampir bersamaan, yaitu jam setengah 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Melaksanakan perintah leluhur merupakan suatu perjalanan spiritual yang sangat sakral, penuh dengan daya kekuatan sangat wingit. Maka dalam perjalanan seperti ini kami selalu menata hati, pikiran, menata batin agar supaya selalu bersih ya, tidak punya pikiran yang aneh-aneh, yang macam-macam, tetapi kami nyawiji, kami berfokus untuk menembah, untuk berbakti kepada para leluhur. Dan kita harus selalu hati-hati dengan ucapan mulut kita masing-masing, karena jika keluar ucapan-ucapan yang buruk, yang negatif, itu bisa menimpa diri kita sendiri. Maka jagalah ucapan, pikiran, tindakan agar selalu on the track dalam hasanah laku spiritual, khususnya laku spiritual Jawa. Jadi harus fokus, kemudian bersihkan hati, pikiran, dan tindakan. Dengan cara seperti itu maka leluhur akan memberikan doa restunya, akan memberikan berkah anugerahnya yang sebesar-besarnya dan yang sepantasnya kepada kita semua. Ini penting sekali untuk selalu diingat dan dipegang teguh dalam setiap menjalankan perintah leluhur. Maka kami tidak memikirkan lagi soal pekerjaan atau proyek yang ada di Kalimantan Timur, tetapi kami tetap fokus hanya satu, melaksanakan dawuh atau perintah leluhur. Dan seperti yang sudah-sudah, seperti pengalaman yang sudah sering terjadi kami alami, setiap kita melaksanakan perintah leluhur, setiap kita melakukan ritual yang agung, yang sakral, alam semesta selalu memberikan pertanda. Dan itu kita bisa artikan sebagai bentuk alam semesta itu menyambut kedatangan kita, menyambut acara kita, ya, atau sebagai bentuk indikasi bahwa apa yang kita lakukan ini selaras dan harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam. Salah satu diantaranya adalah adanya hujan. Pada musim penghujan itu tandanya bisa kebalikan dari musim kemarau. Jika musim penghujan itu bisa ditandai dengan fenomena seperti ini. Misalnya di wilayah tersebut sudah lama atau sudah beberapa hari tidak hujan, kemudian saat kita datang di situ atau saat akan melaksanakan ritual, kemudian terjadi hujan yang lebat, tapi hujan itu juga tidak lama dan tidak akan mengganggu acara ritual atau acara jalan spiritual seperti ini. Jadi seperti tahu apa yang kita mau, alam semesta itu seperti tahu apa yang kita mau, selalu merespon dengan positif sesuai yang kita harapkan. Dengan adanya hujan, ya, waktu kita tiba di Balikpapan, terutama di rumahnya Mas Gafur, kemudian terjadi hujan yang cukup deras tapi tidak lama, dan membuat cuaca itu menjadi hawanya enak ya, seger, menjadi sejuk, dan cuaca pun menjadi redup. Sinar matahari tidak terasa menyengat, tidak ada terik matahari, tetapi sepanjang perjalanan atau sehari itu kita melihat cuaca yang redup, yang sahdu, yang membuat badan juga lebih nyaman, ya, tidak begitu gerah. Namun ketika kita akan memulai acara ritual atau acara maraksuan ke leluhur, hujan akan berhenti. Jadi hujan seperti memberikan kesempatan, memberikan agar supaya kita tidak basah kuyup kehujanan dan kita bisa melaksanakan ritual dengan lancar dan hikmat. Balikpapan Samarinda, jaraknya 120 km. Kita tempuh melalui jalan tol sekitar 1 hingga 1,5 jam. Kita keluar melalui tol Mahkota, kemudian melewati jembatan Mahkota, dan dari sinilah masih berjarak 30 km hingga sampai Anggana. Ini kita tidak lewat jembatan besar yang Mahakam, tapi langsung Mahkota itu bisa motong langsung ke Anggana. Lebih dekat. Kalau lewat kota Samarindanya kan agak muter.
jembatan yang Samarinda yang besar ini kan ke Lama kiri. ya, jembatan Iya. lama. Saya belum pernah naik sini. Kalau ini udah langsung ini tuh. Apa? Nanti keluar terus ke kanan, terus udah langsung ke arah ini Anggana. Kalau yang lama sebelah kiri malah ya? Iya, ke kiri. Yang dekat Big Mall. Yang sering ditabrak ponton itu. Iya. Kalau yang lama kan pendek ya, rendah. Nah, dari sini ke Anggana ke makam yang Haji Badaragung tinggal 30 kilo. Para pemirsa, ketika kami akan melewati jembatan Mahkota, di mana itu masih wilayah Samarinda, kemudian setelah itu kita akan memasuki wilayah Tenggarong dan Anggana. Maka di situ ada kejadian yang menjadi pertanda bahwa alam sedang menyambut kami. Kenapa demikian? Karena saya sudah berkali-kali mempunyai pengalaman serupa ketika akan melakukan ritual atau akan sowan ke leluhur besar. Itu ada pertanda yang diberikan oleh alam semesta dan itu menjadi suatu bentuk sambutan ya. Nah, di sini tiba-tiba terjadi hujan yang sangat deras, bahkan sampai muncul kabut yang cukup tebal seperti halimun, putih sekali sampai pemandangan juga samar-samar. Dan itu bukan halimun biasa, karena kami mengartikan bahwa halimun itu merupakan sekat antara dimensi fisik dengan dimensi metafisik. Dan kejadian itu tidak lama berlangsung, kemudian tinggal hujan biasa dan kemudian reda. Tongkangnya itu besar-besar kan, itu jutaan dolar itu setiap hari lewat di sini. Kalau di YouTube ada yang Apa itu? Permen Pak? Oh, sama lah. Dia itu balik kapan ke Samarinda? Balik kapan ya? Mas Hendra masih sering ke rumah Pak? Hah? Mas Hendra Sekarang di Surabaya. itu siapa ya?
Masih banjir ya kemarin dan kalau hujan. Saya para leluhur baru sudah mulai dikoleksikan, teruskan. Lihat ya, kita berbagi manfaat. Jadi sepanjang jalan juga sudah menjadi pelaku gerakan dan kreatif ya. Jadi akan lebih besar apa doa apa restunya dari para leluhur. Siapa bilang leluhur nggak bisa ngasih memberikan restu? Rendahnya kelemahannya dong banjir. Iya, di sini sering kan. Ini kan sebenarnya kelanjutan dari bakti kita kepada orang tua. Kan kuncinya orang sukses itu kan bakti kepada kedua orang tua. Kuncinya sukses itu pasti, makanya anak yang paling sukses itu paling bakti dengan orang tua. Nah, cuma persoalannya orang zaman sekarang itu kan kadang berbakti kedua orang tua aja nggak bisa. Ada juga yang bisa, tetapi cuma berhenti di situ. Hanya kedua orang tua tok, tapi yang sudah pada meninggal nggak dibekteni. Padahal kan berbakti itu tanpa batas. Jadi sampai orang tuanya lagi terus lagi. Nah, itu yang menjadi kunci sukses lebih besar. Makin besar yang kita berikan bakti, ya makin banyak anugerah yang kita dapatkan. Ngurusin apa-apa menjadi lebih mudah. Ini mau bicara apa ya? Coba nanti di sebelahnya. Stop nanti ya. Stop. Ambil kembang dulu, Bi. Ya, harus ngambil kembang. Iya. Tadi bilang dulu. Terus madang karo nguyuh. Nanti ini mungkin sebelum ngambil bank, kalau ada pom bensin bisa. Ada pom bensin. Saya tidak mau keres area. Ah. Tapi kalau malam kalau kita ke Muara Waho itu aku kencing di jalan. Karena jalannya nggak ada Aqua perkampungan, susah memang. Muara-Waho kan Sini kan susah, Muara Waho kan susah mau susah jalannya. cari apa toilet nggak ada, sepanjang jalan itu toilet. Namanya masih Rumahnya sek. jarang. Itu kok berhenti. Muara Waho, Muara Ancalong. Sudah sampai sana ibunya? Oh sudah. Para pemirsa yang budiman, dalam perjalanan menuju lokasi seperti ini menjadi bagian dari jalan atau laku spiritual itu sendiri. Jadi kita harus menyatukan hati, pikiran, ucapan, dan tindakan untuk nyawiji atau untuk fokus panembah kepada para leluhur, sehingga kita jaga jangan sampai ada ucapan yang kotor, pikiran, dan kemudian tindakan yang tidak sinkron dengan hati kita. Karena apa? Itu akan sangat bahaya sekali kalau kita mengucapkan kata-kata yang negatif, itu bisa kejadian. Nah, kalau itu kemudian menimpa diri kita sendiri, kan itu yang rugi panjenengan sendiri ya. Makanya ini tidak boleh gerendengan atau menggerutu, tidak boleh mengeluh, tapi ucapkan segala sesuatu itu yang sebaik mungkin, yang positif, supaya setiap kata-kata itu menjadi doa. Sehingga saya peringatkan di sini juga kepada anak-anak semua agar supaya tetap fokus kepada leluhur. Kita tujuannya untuk manembah, untuk berbakti dengan tulus, dengan ikhlas. Kita
luangkan waktu, tenaga, biaya, semua kita curahkan untuk suatu bakti kepada para leluhur. Jadi rugi sekali seandainya ini akan gagal, tidak mendapatkan apa-apa hanya gara-gara kita ini suka ngurusi sampah ya. Jadi saya ingatkan kepada anak-anak supaya jangan sampai semua itu menjadi hancur, tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia hanya karena dahwen open ya, karena ngurusin hal-hal yang nggak penting, yang seperti bergunjing ya, kemudian berpikiran yang negatif ya. Jangan sampai. Sebaliknya ucapkan segala sesuatu yang baik, pikiran positif, tindakan yang sinkron, hati kita yang sinkron, supaya semua itu menjadi daya kekuatan untuk mencipta atau idu geni atau sabdo pendito ratu. Karena apa yang kita ucapkan itu sudah ada daya kekuatan leluhur yang menaungi kita, sehingga daya kekuatan dari ucapan itu jauh lebih powerful dibanding hari-hari biasa atau pada saat tidak melakukan ritual agung seperti ini. Oh. Terus papi ini kan nanti kita langsung anggan aja ke kanan tuh. Aku tak ini buka map. Ya. Kalau cari makan di arah Tadi cari makan ya paling nggak daerah sana pi. Karena tadi ya kenapa aku dari Balikpapan kan banyak tutup. Kalian tutup. iya makanya itu. Kita kan ini kan ke kanan ini. Ke kanan. Ke Anggan akan. Ini ono warung Anissa tapi cilik apa gede gitu loh. Atau dicek kan? Ada warung Via adine Mbak Iin. Yang penting nguyuh itu. Jadi aku masih ke rest area Mabi. Enggak ya? Enggak ada rest area. Enggak ada sih. Enggak yang di sana tadi di tol. Di sini ada deket-deket mana? Pom bensin kah apakah? Pom bensin. Sini kalau warung makan ya cuma warung loh. Iya, warung. Bukan yang sip itu bukan, tapi sing penting ada nasi sambal. Terus bisa pipis. Iya. Jadi nunggu bunga sih nih. Iya, tapi kalau Kita mau cari warung atau dulu, Atau kita jalan aja ke kanan ya. Nanti Ya. kan tinggal bisa ngikutin jalan Iya. dia. Iya. Berarti sampean nunggu aja di sini Mas ya? Aku ngambil kembang. Kita pelan-pelan menuju Anggana, yang belakang juga biar ini. Iya. Tapi Ini map tuh? ada bakso empal sapi mau nggak? Iya, Pi. Ikutin, kan ikutin map aja Papi ya? Nah, ikutin Jadi aja. aku ikutin Papi. Oke. Jadi ini kemana Pak? Ke kanan ini Ya, naik ikut sana. kali ya. Kok bakso empal sapi ini bagus tempatnya. penting ada nasi sama iso nguyuh. Pirunya yang mana tuh pirunya? Ini namanya warung Tiga Bidadari.
buat saya. Satu Ini buat centang saya. aja. Dah, udah. Ya, lauknya sama. Minumnya jeruk panas ya. Mana nih yang jual minum? Ambil. Gerakannya pelan-pelan. Padahal waktu itu ya apa ya hasil tadi Kalau pilot itu kalau disetirin masih malah ngantuk ya. Iya. Pun, terima kasih. Ya, akhirnya setelah perjalanan kira-kira 15 menit kami menemukan rumah makan yang kecil, sederhana, tapi kita di sana tidak bisa memilih-milih ya, seperti saat kita di Jawa. Jadi ya seketemunya aja. Jadi apa yang kita temui ya sudah, itu aja kita terima seadanya, dan kita sudah sangat terbiasa sekali makan di tempat yang sederhana. Jadi bagi kami semua tidak ada masalah. Dan puji syukur ternyata kami mendapatkan menu masakan yang rasanya cukup nendang ya, walaupun rumah makannya itu sederhana. Dan di situ juga ada ikan patin. Kesukaan saya ketika di Kalimantan Timur, saya selalu ingin makan patin sana itu karena beda banget dengan ikan patin yang ada di Jawa. Kalau ikan patin di sana itu kulitnya tebel-tebel dan ada omega 3-nya itu cukup banyak, jadi gurih sekali dan tentu saja menyehatkan badan dan juga menyehatkan dompet. Setelah semuanya puas makan di warung yang sederhana, kami baru kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Anggana. Dan seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa alam semesta ini selalu memberikan sambutan dan pertanda bahwa alam semesta menerima kehadiran kami, yaitu di situ ternyata sudah beberapa hari tidak terjadi hujan, cuaca terasa panas, dan tanah-tanah sudah mulai kering. Dan ketika kami tiba di sana itu disambut dengan hujan yang cukup deras, sehingga membuat lingkungan alam juga terasa lebih sejuk, walaupun jalanan kadang juga becek, tapi tidak masalah. Itulah keseruan kami, kadang melewati jalan-jalan yang rusak, kadang melalui jalan yang benar-benar off-road ya, tidak ada aspalnya, tidak ada cor semennya. Jadi ya itulah suka duka, dan justru membuat kami semangat untuk melalui semua itu karena penuh dengan tantangan. Para pemirsa, video berikutnya nanti kita lanjutkan pada sequel yang akan datang, agar supaya para pemirsa tidak terlalu panjang untuk menonton video ini. Mudah-mudahan untuk sequel pertama ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dan kita jadikan untuk pengalaman bagi kita masing-masing. Dan saya berharap ini bisa menambah referensi dan pengalaman bagi panjenengan semua yang ingin melakukan perjalanan spiritual, khususnya ke leluhur-leluhur besar yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Sampai jumpa lagi pada video sequel berikutnya. Wilujeng Rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teko, sura diraja ningrat lebur dening pangasuti, rahayu sagung titah dumadi. 1 minggu lebih ndak hujan, baru hujan hari ini. Pas kedatangan kita ya. Tadi di Balikpapan juga. Ya, Sekarang di Anggana juga Anggana seperti juga. itu. Oh, tadi malam di Surabaya juga. oh iya, cuman benar. Bentar, Padahal udah lama ndak hujan. nggak usah. Gimana, udah pernah lihat semua ya burung enggang? Udah lihat burung enggang semua itu? Oh, enggang. Itu, hinggap di atas ini. Ya kan? Teman-teman, sedulur, ini ada burung enggang. Penampakan burung enggang seperti ini. Nah, ini burungnya nih.
kopi. Oh, ini ya mobil. Ini tak mampir ke Indomaret, ada yang mau beli katanya. Kita ke Indomaret. Apa? Burung enggang? Ya, ada yang mau yang ke Oh, Indomaret. ya boleh. Tapi kayaknya sekarang jalannya cornya udah jadi. Dulu kita lewat di sini kan masih dibangun. Waktu malam lagi. Tapi dulu pernah yang masih jalan tanah juga pernah.